Shalom, selamat hari Minggu kepada segenap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat hari yang telah Kau berikan. Sore hari ini ya Bapa, kami akan bersekutu, kami akan beribadah bersama ya Bapa. Kami mengucap syukur buat setiap berkat yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami seminggu ke belakang ya Bapa. Atas setiap rahmat, setiap berkat yang telah Kau berikan itu ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur dan kami menyadari ya Bapa bahwa tanpa penyertaan-Mu ya Bapa tidak ada satupun hal yang dapat kami lakukan. Bapa, ampunilah kami atas kesalahan-kesalahan kami ya Bapa. Kami hanya manusia ya Bapa yang penuh dengan dosa ya Tuhan. Kiranya Engkau yang sucikan kami, Engkau yang layakkan kami ya Bapa untuk menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu ya Bapa menguasai hati dan pikiran kami, agar ketika meninggalkan tempat ini juga ya Bapa kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam tangan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 405, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Mari kita menyanyikan ayatnya yang kedua, Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku dan ku anak-Mu. Denganmu Tuhan ku satu penuh. Jemaat yang terkasih dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan kembali ayat yang pertama, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang,
tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebab Tuhan adalah pribadi yang selalu kita rindukan. Dan Dia adalah yang selalu kita nantikan dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama merasakan hadirat Tuhan. Marilah kita puji namanya. Saat terindah dalam hadirat-Mu. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Kau ada
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari kitab Roma 10, dimulai dari ayat yang ke-10 sampai ke-11. Begini dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Demikian bunyinya, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan buku ND nomor 432, Sian Hurungan Dosa. Hurungan dosaki, roh Tuhan, Tuhan Tuhan dimudani, Yesus roh Tuhan, dasar roh aku malum hipas, gabe mabora dalam pekor. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan ayat yang kedua, Sian ilaku nang ramu. Sia ilaku naramuhi, roh Tuhan, kabeh hias dan roh hati, Yesus roh Tuhan, sia hosok kudus orang bi, sia rudut kutu gamebi, sia rasa kutu holombi, Yesus roh Tuhan. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sebab begitu besar kasih setia Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan kita di saat badai menerjang. Mari kita bersama-sama nyanyikan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi Bapa, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit
Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, diambil dari kitab Ester yang ke-9, dimulai dari ayat 15 sampai dengan yang ke-19. Kita membacanya secara responsoria. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Demikian dikatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Marilah kita puji namanya. Kita nyanyikan. You were the word at the beginning. You were the word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation. Hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is!
filter before you. You silence the voice of sin and rain. The heavens are roaring to praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the above all name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta. Shalom. Marilah bersama-sama kita mendengarkan warta jemaat Minggu ke-8 setelah Trinitatis tanggal 3 Oktober 2021. Yang pertama, sermon Lydia akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 pukul 18 WIB, dipimpin oleh Amang Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH melalui aplikasi Zoom dengan nats 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Yang kedua, kebaktian Banjar yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 pukul 20 WIB melalui aplikasi Zoom, yaitu yang pertama Banjar Rempoa Ciputat, khotbah Amang Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH, liturgis Situa GH Hutapea. Yang kedua Banjar Pondok Pinang Pondok Indah, khotbah Pendeta Jojor Boru Pardede MTH, liturgis Situa ISO Pasaribu Boru Pakpahan. Diharapkan agar seluruh jemaat yang ada di Banjar tersebut dapat mengikutinya. Warta yang ketiga, sermon lansia, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021
pukul 9 WIB yang dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boru Pardede MTH melalui aplikasi Zoom dengan nats Ulaoni Apostel 5 ayat 1 sampai 11. Yang keempat, sermon perempuan akan dilaksanakan pada hari Kamis 7 Oktober 2021 pukul 9 WIB dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boru Pardede MTH melalui aplikasi Zoom dengan nats 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Yang kelima, sermon Aposo Bulung akan dilaksanakan pada hari Kamis 7 Oktober 2021 pukul 19.30 WIB dipimpin oleh Amang Pendeta Jeffrey Sintindaun MTH melalui aplikasi Zoom dengan nats 2 Timotius 3 ayat 11 sampai 17. Yang keenam, sermon remaja dilaksanakan pada hari Jumat 8 Oktober 2021 pukul 18 WIB dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boru Pardede MTH melalui aplikasi Zoom dengan nats Amsal 15 ayat 1 sampai dengan 4. Sermon yang ketujuh, sermon Ama, dilaksanakan pada hari Jumat 8 Oktober 2021 pukul 19.30 WIB, dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boru Pardede MTH, melalui aplikasi Zoom dengan nats 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan 15. Warta yang ke-8, sermon guru sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Jumat 8 Oktober 2021 pukul 20 WIB dipimpin oleh Amang Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH melalui aplikasi Zoom. Warta yang ke-9, berita kelahiran. Yang pertama, pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 telah dikaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Franky Parotua Butar-Butar Pasca Tohonan Boru Sitorus dari Banjar Pasar Jumat Lebak Bulus dengan alamat Jalan Haji Saikin nomor 16 RT 13 RW 8 Pondok Pinang Jakarta Selatan. Berita kelahiran yang kedua, pada hari Minggu 19 September 2021 telah dikaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Johnny Erikson Tambunan Yesnila Boru Huta Barat dari Banjar Bungur Kostrat dengan alamat Jalan Dharma Putra 5 nomor 21 RT 06 RW 07 Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Yang ketiga, pada hari Sabtu 25 September 2021 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga Artsanto Parulian Siagian, Eni Lasmauli Boru Silaban, dari Banjar Pondok Pinang Pondok Indah dengan alamat Jalan Haji Naimun 2, RT 06 RW 011 Pondok Pinang Jakarta Selatan. Semua anak dan ibunya dalam keadaan sehat. Pernikahan. Warta yang kedua, akan menerima pemberkatan nikah yaitu Rizky Junerdi Sihombing, putra dari Bapak Bisner Sihombing almarhum dan ibunya Lydia Boru Pasaribu. Alamat Jalan Bungur 2 RT 05 RW 12 nomor 29, Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Kebayoran Lama Selatan Jakarta Selatan. Anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. Dengan tunangannya Elfride Boru Sitanggang, putri dari Bapak Manogu Sitanggang dan ibunya Nur Saida Boru Sirait. Dengan alamat Jalan Sukamulya 2 RT 01 RW 08 Seruah Indah Ciputat Tangerang Selatan. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 mulai pukul 10 WIB bertempat di Gereja HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Warta yang pertama, akan menerima perjanjian nikah yaitu Hubertus Victor Gorat Simarmata, SSI, putra dari Bapak Karlen Tarsisius Simarmata, ibunya Teorida Boru Manurung almarhum. Alamat di Jalan Meranti nomor 40, RT 03 RW 01, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama dengan tunangannya Sarah Putri Anna Boru Marpaung, SIKOM, putri dari Bapak Sunggu Malatang Marpaung, ibunya Bungaria Tiarasi Boru Situmorang, Komplek Graha Ijo 2, Blok A6, Kampung Utan Ciputat, Tangerang Selatan. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 mulai pukul 9 WIB bertempat di Gereja HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama.
Warta yang ke-10, berita duka cita. Pada hari Rabu 29 September 2021 telah meninggal dunia Bapak Sabam Sirait, umur 85 tahun. Meninggalkan seorang istri, Dr. Sondang Boru Sidabutar, dan 4 orang anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan, semuanya sudah berkeluarga, yang beralamat di Jalan Depsos 1 nomor 34, RT 08 RW 01, Bintaro Pesanggerahan, Banjar Bintaro Kodam Depsos. Jenazahnya dimakamkan pada hari ini, tanggal 3 Oktober 2021 di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan keteguhan iman bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Yang ke-12, pembaptisan kudus pada hari Minggu 10 Oktober 2021 pukul 10.30 WIB akan dilaksanakan pembaptisan kudus. Bagi jemaat yang anaknya ingin dibaptis agar segera mendaftarkan ke Sintua Banjar masing-masing dengan melampirkan fotokopi akte nikah dan akte lahir anak. Untuk persiapan baptisan kudus tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis 7 Oktober 2021 pukul 18 WIB yang dihadiri oleh orang tua, bertempat di ruang konsistori. Yang ke-13, pertemuan orang tua Sidi tahun angkatan 2021-2022. Ibadah pembukaan pelajar Sidi beserta orang tua akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 mulai pukul 15 WIB secara tatap muka. Yang ke-14, undangan perlombaan Mandok Hatta secara virtual. Dalam rangka mendukung dan menyemarakan perayaan ibadah ulang tahun HKBP ke-160 tahun, melalui Persekutuan AMA Distrik 8 DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Lomba Mandok Hatta secara virtual. Dihimbau kepada semua AMA untuk ikut berpartisipasi dalam perlombaan tersebut. Bagi yang ingin mengikutinya, harap memberitahu pengurus seksi AMA HKBP Kebayoran Lama. Yang terakhir nomor 15, pengumpulan celengan gerakan Rp1.000. Pengumpulan celengan gerakan Rp1.000, penyerahannya mulai tanggal 9 sampai dengan 30 Oktober 2021 melalui Sintua Banjar masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening Huria. Demikianlah warta Jumat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyanyikan buku ND nomor 518, Marsinondang di Bain Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah kiranya yang memelihara dan hatimu
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Raja, yang memelihara hidup kita. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini, minggu ke-18 setelah Trinitatis, tertulis di dalam kitab Ibrani, pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ibrani pasal 2, ayat 1 sampai dengan 4 di bawah topik keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Kapot leha Adonai Elohenu, kafot leha. Segala kemuliaan bagimu Tuhan Allahku, segala kemuliaan bagimu. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang memilih taat melakukan kehendak Allah Bapa yang di sorga, memilih salib dan kematian supaya setiap orang yang percaya kepada nama Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka kita yang percaya kepada Tuhan Yesus diiring oleh kebenaran firman Tuhan, kita berjalan menuju keselamatan itu. Kita dihantar untuk menerima keselamatan yang besar itu. Maka topik minggu hari ini sangat luar biasa. Dikatakan di sana keselamatan dari Tuhan. Maka tidak ada keselamatan yang lain selain hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang pendeta Amerika, penulis buku-buku bestseller, saudara boleh cari di toko-toko buku, bernama Max Lucado, menuliskan kata bijak demikian. Sangat sederhana kata bijak ini, tapi sangat dalam artinya. Jika kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri, maka kita tidak membutuhkan juru selamat. Jika kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri, maka kita tidak membutuhkan juru selamat. Begitu simpel sederhana kata bijak ini, tapi maknanya sangat dalam. Bahwa kita harus tunduk setunduk-tunduknya atas kehendak Allah. Kita tidak dapat melakukan apapun yang dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak dapat melakukan apapun melalui kapasitas kita, melalui kemampuan otak kita, melalui kecerdasan kita, melalui harta kekayaan kita sebesar apapun, sehebat apapun kemampuan kita, kemuliaan kita, tidak akan sanggup untuk membuat Tuhan berkenan atas kita. Itulah iman kepercayaan yang kita terima, bahwa keselamatan itu hanya dari Tuhan.
harta kekayaan kita, kemuliaan kita, kehormatan kita, kemampuan otak, kecerdasan kita hanya untuk dunia ini. Paulus sudah menuliskan, dunia ini akan hancur, langit akan runtuh, bumi ini akan dihanguskan oleh api. Hanya tinggal 3. Apa itu? Orang-orang beriman, orang-orang yang berpengharapan, orang-orang yang melakukan kasih Allah. Hanya 3 orang inilah yang kekal, yang akan sampai kepada kekekalan itu hanya yang 3 ini. Maka Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah ketiga hal ini tinggal. Kasih, pengharapan, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar dari ketiganya adalah kasih. Firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Maka tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita. Maka iman kita itulah, pengharapan kita itulah, dan yang melakukan firman Tuhan itulah yang menghantar kita kepada keselamatan yang besar itu. Yang menyelamatkan kita dari kebinasaan itu. Maka kata yang sederhana, kata bijak dari Max Lucado tadi, kalau kita memang bisa menyelamatkan kita, sia-sialah ibadah kita ini. Sia-sialah kepercayaan kita itu. Tapi karena tidak bisa kita menyelamatkan diri, maka iman kita perkokoh. Ketaatan kita, obedience itu kata kunci. Kita harus perkokoh. Supaya sampai nanti akhir zaman Tuhan melihat ketaatan kita. Tuhan melihat kita tidak bercacat di hadapan Tuhan. Sebagai manusia pasti kita akan bercacat. Tidak ada satu orang pun yang tidak bercacat di dunia ini. Firman Tuhan sudah mengatakan itu. Saudara yang bawa Alkitab boleh buka bersama-sama membaca dengan saya. Roma pasal 3 ayat 23-24. Firman Tuhan sudah mengatakan itu. Sejak Adam dan Hawa berdosa, maka tidak ada manusia sampai akhir zaman yang tidak bercacat. Tetapi firman Tuhan mengatakan, janganlah Tuhan melihatmu pada akhir nanti bercacat di hadapannya. Roma pasal 3 ayat 23. Yang punya Alkitab boleh bersama-sama dengan saya membaca 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam. Dengan apa tadi saudara-saudara? Cuma, apa artinya itu? Gratis. Kalau gratis, apa mau kita banggakan dengan apa yang kita perbuat di hadapan Tuhan? Tidak ada. Orang yang mau menerima gratisan hanya tinggal diam. Kalau mungkin disuruh antri, kita antri. Tapi tidak ada beban yang kita bawa ke sana. Tinggal tangan kita mau menerima yang gratis itu. Cuma-cuma. Maka ibadah ini penting karena kita tahu keselamatan itu hanya datang dari Tuhan. Dan Paulus di dalam Roma 10 sudah sangat jelas mengatakan bahwa iman tumbuh dari mana? Iman tumbuh dari pendengaran. Dan pendengar tentang apa? Pendengaran tentang firman Tuhan. Maka kehadiran kita di gereja ini meskipun kita was-was karena apa? COVID-19 belum selesai. Kita masih khawatir lihat orang. Curiga lihat orang kalau dia lagi mungkin tadi saudara sudah mulai ada curiga, kok Pak Pendeta bersin. Ah, ini dia. Kita pasti akan mengalami itu. Tapi kita percaya dengan protokol kesehatan yang taat, yang tertib, datang ke gereja ini. Kalau kita tahu kita kurang sehat, kita tinggal di rumah ikut ibadah, live streaming. Tapi kalau kita sehat, kita datang, tapi protokol kita jaga. Maka kita percaya kita akan sehat
kita akan selamat. Kita datang sehat, pulang dengan sehat. Kita datang selamat, kita pulang dengan selamat. Bukan karena kita percaya keselamatan itu datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Maka penting datang ke gereja ini. Kita mendengar, kita bersekutu dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan. Karena firman yang mencatat sendiri, iman tumbuh dari pendengaran. Orang yang sering dengar-dengaran firman Tuhan, orang yang sering baca firman Tuhan, orang yang sering berdoa, hidup di dalam ketaatan, kita percaya. Kapanpun datang akhir zaman itu, kita selamat. Hidup dalam ketaatan itulah iman kita, itulah yang membuat kita layak menerima keselamatan yang besar itu. Keselamatan itu datang dari Tuhan Yesus. Lalu orang bertanya dengan pertanyaan besar. Untuk apakah hukum Taurat dan sunat yang diperjanjikan dahulu kepada bangsa yang dikasihi Tuhan? Apakah itu harus kita buang dan sia-siakan, kita tidak pedulikan? Tidak. Mari saudara-saudara kita baca awal dari kitab ini. Pasal 1 ayat 1 sampai 2 kita boleh bersama-sama baca. Supaya kita tahu. Jangan lagi orang ada mengatakan kamu tidak selamat kalau tidak melakukan sunat. Bertebaran di YouTube mengatakan orang Kristen bukan pengikut Yesus. Bohong orang Kristen, Injilnya dipalsukan. Kalau itu tidak dipalsukan, kenapa orang Kristen tidak ikut-ikutan sunat? Itu bertebaran di YouTube kalau tonton itu. Maka saya katakan itu adalah kebohongan dan kebodohan kalau ditebarkan itu di YouTube. Firman kita mengatakan dengan tegas, mari kita baca bersama-sama. Pasal 1 ayat 1 sampai 2 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2 ini yang terpenting, 1, 2, 3. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Hukum Taurat penting. Sunat dapat dilakukan tetapi tidak kewajiban. Karena apa? Ajaran firman Tuhan tidak mengatakan itu. Kita tidak menolak perjanjian lama. Tetapi sudah disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Dikatakan Yesus Kristus menyempurnakan hukum Taurat, satu iota pun tidak ditolak Yesus tapi disempurnakan. Maka Dia yang menyempurnakan hukum Taurat itu kita imani dan percayai, maka kita sudah menerima kerajaan sorga itu. Hukum Taurat penting untuk mengajari kita apa yang boleh atau apa yang tidak. Tetapi bukan lewat itu lagi diselamatkan. Tuhan sudah membaharui perjanjian keselamatan itu. Perjanjian keselamatan bagi orang Israel sudah diberikan lewat Taurat itu dan sunat itu. Melalui bapak-bapak iman percaya kita, Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi satu orang pun manusia tidak sanggup melakukan hukum Taurat itu. Satu orang pun yang bisa lulus melakukan 10 Taurat itu tidak ada. Maka Tuhan membaharui perjanjian itu menjadi perjanjian baru. Lewat Yesus Kristus, bukan lagi lewat Taurat dan sunat itu keselamatan. Tetapi lewat Yesus Kristuslah keselamatan itu sekarang. Maka yang akan kita kabarkan sekarang, keselamatan itu hanya datang dari Yesus. Sorga yang benar itu hanya lewat Yesus. Bapa yang benar itu hanya lewat satu nama. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang sudah diberikan Tuhan untuk keselamatan. Di dalam Kisah Para Rasul sangat jelas dikatakan di sana. Hanya lewat satu nama, yaitu Yesus Kristus. Maka kita diwanti-wanti hari ini lewat kebenaran firman Tuhan.
Jangan perdengarkan ajaran-ajaran yang indah, yang enak-enak itu, yang memerdukan itu, yang membuat telinga kita enak, yang membuat hati kita tidak menolak firman itu. Jangan kita sampai terlena, dikatakan di sana. Jelas dikatakan pada ayat 1, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Banyak ajaran sekarang, ada lihat di YouTube itu. Kita mempermalukan diri kita sendiri sebagai orang percaya. Ada yang mengkampanyekan diri, aku adalah only Yesus. Mempermalukan bagi saya itu. Bukan 3 Allah, bukan Trinitas. Saya bukan penganut Trinitas, saya penganut only Yesus. One Yesus katanya. Saya pikir bagaimana ini orang memisah-misahkan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Banyak orang yang mengikuti, banyak anggotanya. Lihat di YouTube itu. Banyak orang berdebat di situ. Kita sendiri mempermalukan diri kita di hadapan perdebatan agama-agama itu. Memalukan. Saya tidak percaya Trinitas. Aku only Yesus. Gimana dia baca Alkitab dengan hal itu? Dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Ketiga hakikat Allah itu ada di sana. Roh Allah melayang-layang di atas air. Itu roh siapa itu? Roh Allah. Tuhan menciptakan itu dengan segala apa? Dengan Yesus yang adalah firman. Bagaimana dia memisahkan Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu? Mengenakan telinga, menipu. Hati-hati, teliti. Jangan-jangan kita sudah dibawa kepada kebinasaan itu. Memang firman yang dikatakan, tapi firman yang salah tafsir. Bukan firman yang benar, karena kita tidak bisa pisahkan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita tidak menyembah 3 Allah. Siapa yang bilang kita menyembah 3 Allah? Allah satu. Tapi hati-hati. Saudara, belum ada hilang jejaknya. Ada pendeta mengatakan, saya sudah diutus dan diperintahkan Tuhan Yesus menghardik COVID-19 dan menghardik krisis moneter di Indonesia. Maka saya sekarang menghardik, hai COVID, pergi dari Indonesia. Hai ini. Saya kaget melihat itu. Sampai sekarang belum hilang itu di YouTube. Ada yang percaya, banyak jemaatnya itu. Banyak. Tapi hati-hati, teliti. Apa ini firman? Ya, itu firman. Ketika Yesus menghardik angin ribut ketika murid-muridnya ketakutan di dalam perahu. Itu firman. Tapi dalam ekspresi dan tafsiran yang salah. Kenapa saya tidak percaya dengan itu? Kenapa saya katakan itu bohong? Kalau itu benar, kenapa kita harus menunggu ulang tahun itu COVID-19? Kalau benar Yesus yang menyuruh dia menghardik COVID, kenapa harus berulang tahun COVID? Udah lebih dari setahun. Maka saya tidak percaya dengan itu. Itu adalah kebohongan. Maka hati-hati, teliti. Sekarang eranya era hoax. Hati-hati. Maka sering diberitakan kepada kita, berita yang kamu terima, teliti dulu. Baru sebarkan. Karena kita akan terancam undang-undang ITE. Kita tidak boleh mengatakan, saya dikirim orang, maka saya share. Kena juga. Kena pasal itu yang menyebarkan. Maka teliti, jangan-jangan kita akan dihanyutkan. Tadi dikatakan, di bawah arus itu adalah hanyut. Maka teliti. Ada banyak sekarang penipuan-penipuan. Kalau kita baca sekarang banyak yang melapor ke polisi. Ya, karena apa saudara-saudara? Karena pinjaman online. Hati-hati. Di telepon memang mudah. Anda pinjam sekian, bayar sekian. Kecil banget itu. Tapi itu adalah bohong. Sesudah saudara menerima ditransfer itu pinjaman online, maka saudara akan terus ditelepon, diintimidasi, diteror. Bahkan ada yang sudah ditumbuk sampai berdarah-darah, akhirnya dia melapor. Teliti segala sesuatu. Karena Tuhan tidak hanya kasih iman bagi kita, tapi dikasih juga yang disebut dengan hikmat. Iman adalah untuk
mempercayai Yesus. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak dapat lihat. Itulah iman. Tetapi Tuhan mengasih hikmat bagi kita supaya kita tahu kehendak Tuhan. Supaya kita tidak berdosa mengutuki COVID ini. Sudah ada orang Kristen yang lemah imannya mengatakan Tuhan tidak sayang dengan kami. Sampai setahun lebih COVID-19 merajalela. Sudah mulai reda ini Delta. Sudah ada mengancam 3 lagi varian. Seperti varian es krim sekarang COVID itu katanya. Sudah ada orang sekarang mengeluh dengan itu. Diancam 30 negara kena 3 varian ini. Sekarang sudah menjadi 40 negara. Kita berdoa. Kita doakan Jokowi supaya betul-betul berani menegakkan. Jangan sembarangan masuk dari luar negeri supaya tidak dibawa itu varian-varian yang baru itu. Tapi jangan kita katakan Tuhan tidak sayang kita. Sangat sayang. Jangan ragukan Tuhan kita itu sudah tidak berkuasa. Sangat otoritas Tuhan, kekuasaan Tuhan sampai hari ini, sampai akhir zaman ada Tuhan yang sama pada masa bangsa Israel sekarang dan akhir zaman. Tidak kurang sedikit pun kuasanya. Lalu bertanya kita kenapa COVID belum selesai. Kehendak Tuhanlah yang menyelesaikan itu. Kita tinggal berdoa. Keluaran 14 ayat 14 dikatakan apa? Berdiam dirilah dan berdoa. Tuhan yang akan berperang di hadapanmu. Berdoalah dan berdiam dirilah. Saya sangat suka bahasa Bataknya itu. Hohomahamu martangiang Jahobado marporang maradopok kamu. Wih, luar biasa. Menjadi orang percaya itu, orang yang beriman itu, dia tahu meskipun beribu-ribu berlaksa-laksa mengeroyok kita, kita percaya kemenangan itu ada di tangan Allah. Maka siapa yang percaya dengan tangan Allah, kita akan selamat. Di dalam Amsal pasal 3 sangat jelas. Apa dikatakan di sana? Di tangan kanannya umur yang panjang, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Maka siapa yang dilindungi oleh pelukan Tuhan, umurnya panjang, dia akan mendapat berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Hari ini kita sangat bersuka cita. Kita sudah dijamin keselamatan itu. Tinggal sekarang apa kita mau taat dan setia menjalani itu. Yang pertama tadi saya katakan teliti. Jangan sembarangan menerima kebenaran. Meskipun itu dari firman Tuhan. Karena banyak orang seperti pada zaman nabi-nabi ada itu nabi-nabi palsu. Ada itu gembala-gembala yang serigala berbulu domba yang hanya memeras dan mengambil bulu dari domba itu. Itu digambarkan dalam nabi-nabi. Maka kita tunduk kepada gembala yang benar, gembala yang hidup itu, gembala yang sejati itu, yaitu Yesus Kristus. Dia sendiri sudah mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya terhadap domba-dombanya. Itulah gembala yang benar. Yang pertama teliti. Tuhan sudah berikan kita kecerdasan lewat hikmat untuk mengetahui mana kebenaran, mana kebohongan. Yang kedua adalah, ini yang sangat penting juga. Apa dikatakan di sana? Kalau boleh kita sama-sama membaca ayat 2 sampai ayat 3. Saudara-saudara dari firman Tuhan ini. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Dengan cara yang dapat dipercayai. Apa dikatakan firman yang diberitakan lewat malaikat-malaikat itu? Peristiwa di perjanjian lama itu yang terjadi. Malaikat-malaikat, Musa berjumpa dengan malaikat Tuhan saat memberikan firman.
mengutus Musa, dia melihat ada rumput terbakar, lalu dia bercerita, ada malaikat Tuhan yang menyampaikan. Itu kebenaran firman Tuhan. Tetapi bukan itu lagi yang menyelamatkan kita. Maka kalau dikatakan di sini tadi dalam firman Tuhan, kalau setiap apa itu tadi? Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan mereka tetap berlaku. Artinya apa di sini mau dikatakan? Yang sekarang berlaku adalah firman yang telah menjadi manusia itulah. Itulah yang menyelamatkan. Firman yang diberikan kepada orang Israel lewat Taurat dan Sunat itu sudah digenapi. Maka kalau ada orang mengatakan itu, katakan dengan kebenaran itu. Yesus sudah menyempurnakan hukum Taurat, maka kami setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, sebelum saya tutup firman ini, coba bersiap pemain musik kita. Kita ulang-ulang nanti lagu, saya sangat suka lagu ini, nomor 10. Saya mau katakan itu, you are the word at the beginning. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. What a powerful name it is. Name the name of Jesus Christ my King. Yesuslah segala-galanya bagi kita hari ini. Maka mari kita meneladani Yesus, taat kepada Yesus, setia kepada Yesus. Persoalan-persoalan hidup kita sekarang memang sangat memberatkan. Ada banyak saudara-saudara sekarang lulus dari kuliah, dia tidak percaya diri. Jangankan saya diterima bekerja, sedangkan yang sudah bekerja 5, 6 tahun, 10 tahun sudah dirumahkan. Sampai kapan ini COVID-19? Maka saya katakan sebelum saya tutup firman ini, saya mau katakan, jangan katakan kepada Tuhan Yesus, betapa besar sekali persoalan hidupku Tuhan. Tapi katakan kepada persoalan hidupmu, betapa besarnya nama Tuhanku, betapa dahsyatnya Tuhanku, betapa besarnya Tuhanku, maha kuasa itu. Terhadap engkau tidak ada sebiji sesawi pun persoalan hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah ini, kita sama-sama nyanyikan lagu nomor 10. You were the word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation. Your hidden glory in creation, now revealed in you arise. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name
What a power name it is. What a power name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Saudara duduk kembali, pulanglah dengan sejahtera, sukacita, damai sejahtera. Jangan sia-siakan keselamatan itu. Dengan obedience, taat, dan juga kabarkanlah ke dunia ini. Keselamatan itu hanya satu nama. Nama Yesus. Dialah ditentukan Allah. Tidak ada nama lain. Maka dengan berpegang kepada nama Yesus, keselamatan yang besar itu, keselamatan itu akan menjadi milik kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, segala hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Tidak ada nama yang dapat kami muliakan, agungkan, dan sebutkan selain satu nama, Yesus Kristus. Persoalan hidup kami sedang mengobok-obok hidup kami, melumat-lumat perjalanan kami. Anak-anak kami yang sedang kuliah mendapat prestasi luar biasa, cum laude, tapi dia tidak percaya diri menjalani hari-harinya karena dia bertanya, apa saya dapat bekerja? Yang sudah bekerja 5-10 tahun dirumahkan, bahkan ada yang PHK. Sampai kapan selesai pandemi virus corona COVID-19 ini Tuhan? Jangan biarkan kami tersesat di jalan ini Tuhan. Jangan kami terlena dengan kata-kata yang membisikkan, yang enak-enak di telinga kami. Yang nantinya akan menghanyutkan kami. Dan kami tidak akan menyia-nyiakan keselamatan itu. Dengan taat. Taat berdoa. Setia percaya kepada Yesus. Tidak bersungut-sungut dan mengeluh. Meragukan kuasamu. Kami tidak akan mau memilih jalan itu. Keluhan kami atas ketidakberdayaan kami Tuhan. Bukan karena meragukan kuasamu. Kami percaya. Hari, tanggal, bulan, tahun sudah Tuhan tentukan kapan itu selesai. Tapi Tuhan masih memilih kami untuk diuji. Menjalani COVID-19 ini. Inilah tahun kedua Natal tidak kami rayakan di gereja. Apakah itu yang harus kami alami? Kami tetap bersyukur. Kenyamanan beribadah kami terganggu. Tapi kami tetap bersyukur karena kami tahu ada dua nilai yang lebih besar dari kenyamanan, yaitu ketenangan dan kelegaan. Yang hanya ada di dalam Yesus. Yang hanya ada di dalam Tuhan. Orang yang datang dan dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Itu kata Daud. Maka kami juga hari ini Tuhan mengatakan hanya dekat Allah saja kami tenang. Hanya datang kepada Yesus orang yang menjadi lega. Karena Yesus mengatakan itu supaya kami datang kepada Tuhan. Membawa beban berat. Dan kelelahan kami, penderitaan kami, dan Tuhan membuat jaminan kami akan pulang dengan lega. Dengan beban berat kami datang ke gereja ini, dengan ketakutan dan was-was kami datang ke gereja ini, maka kami pulang dengan tenang dan kelegaan. Karena kami tahu di dalam genggaman Tuhanlah kemenangan kami. Izinkan kami pulang dengan sukacita dan taat. Menyatakan kepada dunia ini meskipun kami diejek, dipitnah. Kami dengan tegas akan mengatakan hanya satu nama keselamatan itu. Kami tidak mau mundur. Meskipun nyawa kami diancam, kami akan tetap mengatakan hanya nama Yesus. Itulah jalan keselamatan. Tidak ada keselamatan yang besar yang datang ke dunia ini selain satu nama.
yaitu Yesus Kristus. Kami berdoa dengan doa-doa khusus kami atas duka cita buat keluarga yang kami kasihi, yang ditinggal oleh Bapak yang kami kasihi, Bapak Sabam Sirait dengan usia 85 tahun, Ibu Dr. Sondang Borusida Butar bersama anak-anak dan cucu-cucunya yang sedang berduka hari ini Tuhan. Dan hari ini untuk menghantar kepada peristirahatan dengan penguburannya. Kami tahu duka cita ada di tengah-tengah keluarga itu. Lawat mereka Tuhan supaya ada kekuatan bagi mereka, khusus Ibu Dr. Sondang Borusida Butar. Kami berdoa buat keluarga yang mengalami sukacita atas kelahiran anak putra dan putri mereka. Kami berdoa untuk keluarga Prenki Parotua Butar-Butar pasca Tohonan Boristorus atas berkat anak laki-laki. Keluarga Johnny Erikson Tambunan Yesnila Boruta Barat atas berkat seorang anak laki-laki. Dan keluarga Atsanto Parulian Siagian Eni Lasma Uli Borusilaban atas kelahiran anak perempuan. Berkati mereka, lawat mereka Tuhan supaya mereka bersyukur. Tidak lupa hanya euforia sukacita, tetapi mereka harus tahu bersyukur kepada Tuhan. Dengan hidup setia dan taat kepada Tuhan dan menjaga kesehatan supaya anak yang Tuhan berikan panjang umur, sehat, dan orang tuanya juga Tuhan berkati. Kami berdoa untuk rencana pernikahan buat saudara kami Rizky Junior di Sihombing, putra almarhum Bisner Sihombing, Ibu Lydia Boru Pasaribu dengan calonnya Elfriede Boru Sitanggang, putri dari Bapak Manogu Sitanggang, Ibu Nur Saida Boru Sirait. Juga saudara kami Hubertus Victor Gorat Simbarmata SSC, putra dari Bapak Karlen Tarsisius Simbarmata, Ibu almarhumah Tiorida Boru Manurung bersama calonnya Sarah Putri Anna Boru Marpaung SIKOM, putri dari Bapak Sunggu Malatang Marpaung, Ibu Bungaria Tiarasi Boris Tomorang. Berkati, lawatlah keluarga itu supaya di dalam Tuhan mereka mempersiapkan segala sesuatu dengan rencana pemberkatan nikah anak-anak mereka. Tuhanlah yang hadir seperti Tuhan hadir pada pesta Kana itu, supaya ada sukacita di tengah-tengah keluarga itu. Tuhan Allah yang kami sembah, seluruh warta jemaat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jemaat-Mu yang sedang sakit dan pemulihan, Tuhan yang melawat mereka setiap rumah, setiap pintu, supaya setiap pintu yang Tuhan datangi ada sukacita, ada pemulihan, karena kami percaya bilur-bilur Kristuslah yang menyembuhkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, firman ini kami pegang dan hidupi. Tidak hanya kami dengar, tapi kami lakukan, supaya kami bisa tetap menjaga ketaatan, kesetiaan kami. Terpuji Engkau Tuhan, berkati seluruh pelayan hari ini, dari mulai pelayan liturgis, pemain musik, WL, singer, dan slide, secara khusus operator power system, dan khusus juga yang menyuting acara ini, sehingga banyak orang-orang terberkati lewat live streaming ini, dimanapun tinggal mengikuti ibadah ini, boleh terberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Berkati juga seluruh yang terlibat, satpam dan ketertiban yang terlibat dalam ibadah ini. Kami pulang Tuhan dengan sukacita, sehat dan selamat. Beban berat yang kami bawa ke rumah suci-Mu ini tinggal dan Tuhan ambil, maka kami pulang dengan kelegaan dan sukacita. Terpuji Engkau Tuhan, karena Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 5.
Begini dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat. Kita yang benar haruslah mengucap syukur, jangan Kristus berlebar, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Musik saja memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan ayat yang ketiga. Apa arti hidupmu bukankah ungkapan syukur? Apa arti hidupmu bukan berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Karuniamu, roh dan jiwaku Semua rawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.